Selamat siang, Sematon Radar Bali Digital. Nama saya Rosian Anwar. Selamat siang. Kita bertemu kembali dalam Focus Group Discussion atau FGD gelaran Jawa Pos Radar Bali. Kali ini kita bekerjasama dengan dari pihak Pemkab Kabupaten Buleleng. Sudah berada di link Zoom kita. Ini dua orang narasumber, masing-masing Bapak Dr. Putu Arya Nugraha SPD selaku Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Selamat sore nih Pak Dokter. Selamat sore Mas Rasihan dan Om Swastiastu. Sehat selalu bersama Bapak, bersama jajaran keluarga juga. Semoga menjalankan tugas sehari-hari Pak. Terima kasih juga sudah bergabung di FGD kita untuk kita sharing-sharing sedikit tentang apa tugas-tugas atau mungkin yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Buleleng. Kemudian narasumber kita kedua adalah Bapak Dr. Andes Putu Artawan, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasat Pol PP Pemkab Kabupaten Buleleng. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Rosihan dan Om Swastiastu. Assalamualaikum. Sehat selalu bersama jajaran karena ini tugasnya mungkin agak nambah nih sejak zaman era COVID nih, sudah ada sehari-hari menegakkan perda, tentu ini tambah ada kerjaan sedikit karena COVID. Tentu kita menghadapi era baru. Baik, Bapak-Bapak, para narasumber, sekali lagi terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Dan satu lagi narasumber kita mungkin lagi join, nanti akan join menyusul, yaitu Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD, selaku Sekretaris Daerah atau Sekdak Pemkab Kabupaten Buleleng, yang juga sekaligus adalah Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Nah, mungkin nanti menyusul karena beliau masih ada Zoom meeting juga di tingkat nasional saya lihat. Baik, untuk yang segmen pertama, Bapak-Bapak, kita sesuai dengan rundown nanti yang akan memberikan pemaparan pertama, saya silahkan nanti kita masuk segmen pertama ini adalah pemaparan materi. Yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Dr. Putu Arya Nugraha selaku Dirut dari RSUD Kabupaten Buleleng untuk memberikan materi terkait dengan apa nih yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng selama awal-awal COVID, kemudian kita masuk ke era ubah laku, masyarakat sudah mulai terbiasa, kemudian hingga sekarang nih kita mau vaksin. Tadi Presiden Jokowi sudah divaksin pertama. Nah, ini lebih di bidang kesehatan nih, mungkin yang lebih tahu karena Buleleng juga sempat mengalami hal-hal COVID di awal-awal dulu, kita tahu. Nah, seperti apa pemaparan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng, Bapak Dr. Putu Arya Nugraha, waktunya saya persilahkan. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Rosihan. Jadi, apapun yang kita diskusikan sebetulnya ingin secepatnya ya, bagaimana menghentikan wabah COVID-19 ini. Karena sudah setahun ya kita semua mengalami, rasanya kita semua sudah paham. Cuman memang kadangkala belum bisa menerapkan dengan baik apa yang mungkin nanti Pak Kasat Satpol PP bisa bagikan ceritanya. Jadi kan teori sederhananya menghentikan wabah ini kan menghentikan rantai penularan. Itu ada dua mekanisme Mas Rosihan. Nanti ada bagian yang kami sudah lakukan di RSUD. Yaitu yang pertama adalah melakukan secara menyeluruh. Secara menyeluruh artinya pembatasan ini dilakukan kepada semuanya. Memang ini akhirnya kan tidak efektif, efisien. Maksud saya tidak efisien tapi efektif sebetulnya. Yang kedua tentu lebih spesifik yaitu memutus rantai yang sudah kita identifikasi sebagai pengidap, baik itu OTG, kemudian yang sudah dalam gejala ringan, sedang, berat. Nah, untuk mengetahui yang kedua ini bagaimana biar efektif dan efisien, RSUD mengambil peran menyiapkan sarana diagnostik. Jadi kalau kita dalam keadaan gawat darurat, bingung, biasanya pemerintah ambil sikap yang ekstrem, universal. Ayo kita lockdown semua, PSBB semua. Nggak tahu apakah yang di karantina ini, yang didiamkan di rumah ini yang pengidap atau bukan. Tetapi semuanya, karena kita udah bingung nih. Nah, tetapi kalau kita kemudian memiliki modalitas, memiliki pengertian bersama, kita pilih yang kedua, yaitu bagaimana mengidentifikasi
kasus sebanyak-banyaknya, kemudian mengarantina mereka. Nah, untuk itu memerlukan tools diagnosis, yaitu mesin PCR untuk swab RNA ini. Nah, kita sudah memiliki dalam kurang lebih 3 bulan ini. Jadi pemerintah daerah sangat mendukung kita dalam penyelenggaraannya, yaitu memberi biaya untuk sarana tambahan. Karena kan mesin dibantu dari pusat, Mas Rosihan, dari BNPB, itu hanya satu mesin. Kemudian setelah kita pelajari, memerlukan dana yang sangat besar untuk menyelenggarakannya. Jadi alat-alat tambahannya, gedungnya. Tapi itu terlaksana semua sekarang. Nah, oleh karena itu kita bekerja sama terus dengan teman-teman surveillance untuk men-tracing sebanyak-banyaknya masyarakat yang terindikasi saat dia kontak dengan pengidap. Misalnya dilaporkan ada satu pasien, kemudian di-tracing sampai 30 orang yang di-tracing, dan itu kita cek semua. Dengan memiliki sarana ini, kita bisa cek satu hari selesai hasilnya dan tahu siapa yang kemudian harus kita karantina juga dan siapa tracing yang dilakukan lagi. Jadi demikian, seperti multi level marketing jadinya. Nah, itulah bagian dari RSUD yang kami ambil peran, dalam artian kalau teman-teman surveillance sudah melakukan tracing, kita melakukan pemeriksaan labnya. Nah, yang kedua yang kita lakukan tentu saja sebagai institusi perawatan pasien. Nah, kita memiliki ruang saat ini, karena terus terang belakangan ini kasus meningkat lagi, kita tambahkan bed perawatan. Jadi dari sebelumnya 2 ruang dengan kapasitas 38 bed, itu kalau dari standar nasional kan harusnya 30%, kita sudah 20%-an. Sekarang kita tambah lagi satu ruangan dengan kurang lebih 9 sampai 10, sehingga mencapai kurang lebih 50 sampai 55 bed, itu sudah hampir 30% lah, sesuai dengan standar yang ditekankan dari pemerintah pusat, agar kita bisa berpartisipasi lebih intens terhadap penanggulangan wabah ini. Nah, dan terakhir tentu saja isu yang lagi mutakhir, yaitu pelaksanaan vaksin. Kita sepakat vaksin yang sudah dikeluarkan ini, mungkin Mas Rosihan sudah tahu, suci, halal, dan efektif juga, walaupun tidak sebesar vaksin yang lain ya. Tapi menurut referensi wabah, 60% lebih saja efektivitasnya sudah dianggap besar. Karena ini situasi darurat dan dikerjakan hanya dalam setahun ini vaksin. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai di Buleleng. Dari cerita kita yang dengar semua, hari ini Pak Presiden, besok mungkin di tingkat 1, berikutnya lusa di tingkat 2. Kita sudah menyiapkan ruangan khusus, Mas Rosihan, dan tugas kita ada 2, yaitu sebagai pos pelayanan vaksin, dan yang kedua sebagai tempat rujukan kalau terjadi komplikasi pasca imunisasi atau KIPI itu. Sehingga kita memiliki 2 peran strategis, yaitu melayani vaksin dan melayani kalau ada efek samping atau KIPI tadi. Saya rasa itu yang sudah kami lakukan dan akan dilakukan terus dalam mengawal bagaimana pengentasan wabah ini lebih cepat, Mas Rosihan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dokter, cukup padat tadi penjelasan dari Pak Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terkait dengan apa yang sudah dilakukan hingga sekarang kita mau menjelang vaksin untuk di daerah. Baik Pak Dokter, mungkin nanti saya akan sambung pada sesi tanya jawab. Jadi siap. Nanti kita masih ada segmen kedua dan ketiga. Saya sekarang beralih nih kepada Pak Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Putu Artawan. Selamat siang Pak, masih sama saya Pak ya? Ya, selamat siang. Baik, ini mungkin lebih banyak ke penegakan perda nih. Kita tahu bahwa selama ini, apalagi sekarang nih, baru kemarin PSBB, walaupun Buleleng enggak mungkin Pak ya. Jadi Pasar Badung sama daerah penyangga, Tabanan, Gianyar, dan Kelungkung kalau nggak salah. Nah sekarang, tapi otomatis Buleleng juga paling tidak meningkatkan kembali pengetatan untuk apa istilahnya, pengawasan pada masyarakat, terutama di Buleleng sendiri. Baik Pak Kasat, mungkin saya persilakan untuk materi pertama, materinya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Buleleng, terutama dalam penegakan aturan-aturan yang terkait dengan COVID-19 ini. Mungkin waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih banyak dan selamat sore. Jadi setelah saya amati bahwa materi ini memang sangat menarik sekali, yaitu era ubah laku. Era ubah laku berarti bagaimana caranya mengubah perilaku masyarakat di Kabupaten Buleleng yang awalnya memang
kita bebas, terbiasa, kemudian ada pembatasan-pembatasan, baik itu menyangkut penggunaan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dalam rangka mengubah perilaku di era COVID-19 ini memang sangat berat dilakukan oleh kita sendiri maupun oleh masyarakat luas. Kita mengakui sulitnya mengubah perilaku masyarakat yang awalnya bebas dan kemudian sekarang ada batasan-batasan tertentu. Nah, ini rasanya perlu waktu yang cukup panjang, perlu kesadaran masyarakat yang betul-betul memahami pentingnya penggunaan 3M itu, baik itu masker, cuci tangan, termasuk juga berkerumun. Sedangkan penggunaan masker secara umum, kami memang orang lapangan, secara umum kami lihat di lapangan itu memang sebagian besar sudah menggunakan masker. Kenyataannya di lapangan, masker itu hanya bisa digunakan tidak benar. Seperti misalnya menutup hidung, mulut sampai ke dagu. Tapi kenyataannya di lapangan hanya ada sebagai aksesoris saja, dilekatkan di dagu. Kemudian masih ada juga warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Ini artinya setelah pengamatan kami di lapangan, ternyata masyarakat itu belum memahami pentingnya kesehatan bagi dirinya sendiri, termasuk bagi keluarganya sendiri. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Kebiasaan cuci tangan, kalau dulu tidak menghiraukan yang namanya cuci tangan. Sekarang dibiasakan cuci tangan sesering mungkin, kemudian menggunakan sabun, termasuk juga pada air mengalir. Kalau tidak cuci tangan, bahkan yang bersangkutan ambil muka dan lain sebagainya, dulu tidak apa-apa. Tapi sekarang wajib cuci tangan sebelum mengambil muka, karena terus terang saja setelah saya dengar informasi dari para ahli di bidang COVID, ternyata penularannya melalui droplet atau percikan air yang keluar dari mulut. Itu bahayanya. Dan masker juga ini sangat penting untuk melindungi kita sendiri, termasuk juga melindungi warga yang lain. Dan terakhir, yang sangat sulit juga kita lihat di lapangan, kita amati, yaitu berkerumun. Kebiasaan kita berkerumun, ketemu saudara, ketemu keluarga, cipaka, cipiki, dan pada saat ini memang dilakukan berkerumun, dan bahkan pada saat berkerumun, yang bersangkutan sering juga buka masker. Ini kan riskan sekali penularan terhadap orang lain. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karenanya kami dari jajaran Satpol PP sudah memberikan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan. Baik itu menyangkut dan itu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu termasuk komunikasi perorangan dan juga komunikasi kelompok. Kalau perorangan sudah saya sampaikan kepada warga masyarakat pentingnya menggunakan masker, termasuk juga hand sanitizer, berkerumun juga dihindari dan lain sebagainya. Tetapi tetap juga ada seperti itu. Kemudian menginformasi, masalah informasi juga sangat berat sekali. Sedangkan saya pikir semua warga masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah memahami COVID-19 ini memang berbahaya. Sedangkan informasinya di sudut-sudut kota sudah ada. Baik informasi tentang yang ditempel lewat banner, kemudian bahasanya sederhana sekali, kawasan wajib masker, itu diabaikan terus oleh masyarakat, sebagian kecil masyarakat. Kemudian di perkantoran juga ada, kalau tidak menggunakan masker kena denda 100.000. Kiranya uang 100.000 bagi mereka itu rupanya tidak sulit, karena berani mereka tidak menggunakan masker. Ternyata kenyataan di lapangan, kena 100.000, megujak Satpol PP dengan warga masyarakat. Itu yang terjadi. Kemudian yang berkerumun apalagi, memang sangat sulit sekali mengurusin orang-orang berkerumun, apalagi budaya, masuk dalam budaya. Di jajaran adat istiadat sering terjadi warga masyarakat, termasuk hajatan perkawinan, kemudian acara upacara yang lain. Memang sudah himbauan sih sudah bagus sekali. Paling tidak 50% ada di sana supaya kita bisa jaga jarak, physical distancing. Tapi kenyataan masih juga ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian dengan turunnya peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020
sudah ditegaskan kembali bahwa bagi warga masyarakat yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi administrasi 100.000. Kenyataan di lapangan masih ada juga warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Oke, kalau misalnya warga masyarakat pada saat kena jaring rahasia ada yang bawa uang, ya kita ya dibayar langsung, karena sebelum melakukan tindakan otomatis kami dari Pol PP menanyakan dulu, tahu informasi tentang penggunaan masker. Kalau memang sudah tahu dia pasti kena, kalau misalnya bawa uang dibayar. Itu yang terjadi di lapangan. Ternyata sebagian kecil juga warga masyarakat pada saat keluar tidak membawa uang. Itu permasalahan yang terjadi di lapangan. Dan kemudian sering juga tiang temukan warga masyarakat yang kena jaring rahasia menangis karena uang itu tidak mereka bawa. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan adalah hanya sebatas memberikan pernyataan. Pernyataan dalam waktu 10 hari tidak dijawab dengan denda, kami dari Pol PP proaktif menyampaikan ke Pak Kepala Desa bahwa warga Bapak kena rahasia tentang penggunaan masker. Tolong lakukan pembinaan bila mana perlu, kalau memang warga masyarakatnya tidak mampu, berikan surat keterangan tidak mampu, langsung ke Satpol PP, urusan bisa selesai. Tapi biar betul-betul mereka tidak mampu. Tetapi kalau beliaunya masyarakatnya itu mampu, tolong berikan sanksi di desa maupun sanksi adat. Itu menjadi kewajiban kita bersama. Dan kemudian untuk kegiatan penegakan hukum dan protokol kesehatan di Kabupaten Buleleng sudah melakukan sampai ke tingkat kecamatan. Kami tugaskan teman-teman di kecamatan bersama TNI, Polri, dan Pecalang untuk melakukan pengawasan terhadap warga masyarakat, baik itu di pedesaan. Nah, ini kendati pun demikian masih saja ada orang-orang yang melanggar. Dan itu pun kami lakukan penindakan ataukah sanksi denda. Hingga saat ini di seluruh Kabupaten Buleleng sudah melakukan pembinaan 1.700 sekian lakukan pembinaan, tetapi yang kena sanksi hanya baru 537 orang yang sudah membayar denda langsung. Dan itu uang dendanya itu sekalian juga kami setor ke kas daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal, waktu saya kembalikan. Siap, terima kasih Pak Sekutu Atawan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Cukup padat juga tadi pemaparan beliau, terutama terkait dengan penegakan perda, pengawasan masyarakat terkait dengan adanya peraturan Bupati. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasat. Nanti mungkin saya nanya-nanya, tapi saya mau nanya segmen kedua ini, saya akan langsung bertanya nih kepada Pak Dokter dulu. Pak Dirut dulu untuk tanya-tanya sedikit. Pak Dokter, ini terkait dengan untuk mesin PCR itu. Sekarang kan sudah ditingkatkan menjadi wajib minimal antigen. Nah, untuk di Buleleng sendiri antibodi itu masih atau gimana, Pak? Atau ikut aturan pusat atau sudah antigen langsung sama PCR atau antibodi masih dilakukan? Ya, terima kasih Mas Rosihan. Jadi tes antibodi sepertinya menghabiskan stok yang ada saja. Karena memang perkembangan wabah ini dan keilmuan kita kan fleksibel ya. Saat belum ada yang terbaik, kita gunakan yang ada dulu, walaupun kita tahu itu banyak kelemahan. Tapi saat belum ada yang terbaik, ya kita gunakan saja yang ada. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan dengan analisis, tidak sekedar hanya mengikuti hasil tes antibodi saja, melainkan tes antibodi plus scoring yang lain. Nah, begitu dia masuk ke antigen dan yang terakhir PCR untuk swab, nah itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi walaupun memang secara keilmuan juga tidak 100% validitasnya, tetapi itulah yang secara internasional kita gunakan. Kalau untuk antigen lebih banyak memang rekan-rekan kita di Dinas Kesehatan sebagai screening ya, tetapi kita di garda terakhir yang paling hilir kita memang menggunakan tes swab PCR ini sebagai kekuatan sehingga lebih akurat. Antibodi sekali lagi hanya untuk menghabiskan sisa stok saja karena berbagai kelemahannya, Mas Rosihan. Terima kasih.
Itu screening gitu ya antibody. Nah, untuk sekarang nih antigen sudah merata Pak semua kecamatan atau mungkin harus ke Singaraja dulu misalnya kalau di Buleleng Pak? Kalau antigen. Saya kan untuk syarat keluar kota seperti itu Pak. Oh ya, sebetulnya kan yang menentukan syarat keluar kota itu kota yang dituju ya. Pengalaman saya misalnya, kemarin ada teman-teman yang ikut turnamen tenis di Banyuwangi, justru tidak diminta apa-apa waktu itu, tapi kembalinya memerlukan rapid antibody. Jadi mereka biar nggak susah di sana tes rapid antibody, dia kerjakan aja di sini. Oh, bisa gitu ya? Ya, mereka misalnya sekarang pulang ke Bali nih, kalau naik pesawat kan swab, PCR, atau lewat laut harus swab antigen. Nah, itu tergantung daerah yang dituju. Kita yang bisa dilayani di RSUD Buleleng adalah tes swab PCR. Kalau antigen masih di beberapa tempat di dinas kesehatan, di lab swasta atau rumah sakit swasta. Karena memang kalau kita sebagai institusi pemerintah umumnya mengikuti rekomendasi atau keputusan dari Kementerian Kesehatan dan BNPB. Sehingga itu yang kita kerjakan. Demikian. Berarti kalau yang di kecamatan harus ke Singaraja dulu Pak ya untuk antigen ya? Masih ke kota dulu atau bisa di puskesmas kecamatan antigen? Saat ini kalau yang di wilayah kerja atau untuk kepentingan tracing itu masih walaupun di kecamatan itu dinas kesehatan yang mendatangi. Oh, didatangi Pak ya. Demikian. Kecuali yang mandiri, mereka akan datang ke tes lab swasta di Singaraja. Demikian juga PCR, juga swab itu tidak hanya dikerjakan di RSUD Buleleng, tapi di beberapa tempat yang di luar RSUD yang bekerja sama pengerjaannya dengan tim dari Dinas Kesehatan. Jadi tidak mesti di Singaraja, tapi bisa dikerjakan. Bahkan ada yang di daerah Bali Barat itu di Groga dikerjakan secara swasta pengambilan sampelnya. Untuk swab PCR, kemudian sampelnya yang dikirim ke RSUD Buleleng. Jadi orangnya tidak ikut. Oh, gitu, sampelnya aja. Ya. Jadi kita melakukan hal yang lebih mudah untuk pasien, itu intinya. Ya. Baik, Pak Dokter, saya masih ada pertanyaan lagi. Ini soalnya Pak Sekda sudah bergabung. Selamat. Saya apa namanya? Stop sebentar. Apa namanya? Saya tunda sebentar pertanyaan saya. Selamat sore Pak Sekda. Pak. Mohon maaf mengganggu ini sibuk banget dari pagi. Jadi di sela-sela kesempatan terima kasih sudah bisa bergabung. Ya. Apa namanya? Sehat selalu Bapak beserta selamat jalan. Ya. Perkenalkan saya Rosihan Anwar Pak. Saya dari Radar Bali. Jadi nomornya apa? Dapat izin dari minta ke Eka kemarin di wartawan kami di Buleleng Radar Bali. Nah, Pak ini mohon maaf karena kita sudah berjalan. Nanti ini saya ada sesi tanya jawab sama Pak Dokter dulu. Nanti setelah dengan Pak Dokter nanti Bapak yang melanjutkan nanti mungkin secara umum. Saya lanjutkan dulu, izin ke Pak Dokter sebentar. Baik Pak Dokter, mohon maaf nih saya salah sedikit. Baik Pak Dokter, selanjutnya untuk kamar ini kan ada penambahan itu bed dan sebagainya itu. Apakah ada juga kerjasama dengan rumah sakit swasta? Kalau dulu kan awal-awal sampai ada hotel dipakai untuk orang isolasi dan sebagainya, atau tempat-tempat mungkin kayak di Denpasar tuh kayak tempat pelatihan dan sebagainya tuh yang dipakai untuk isolasi. Nah ini rumah sakit umum daerah apakah sendiri tetap di rumah sakit umum atau ada kerjasama dengan rumah sakit swasta atau instansi lain untuk misalkan kapasitasnya tidak memenuhi? Ya betul Mas Rosihan. Jadi tadi waktu pemaparan saya sedikit lupa menyampaikan peran RSUD tadi selain untuk perawatan pasien yang memang bergejala, mengakomodasi kebutuhan, karena kan kalau yang OTG pilihannya bisa karantina rumah kalau itu layak, tapi itu disangsikan selama ini sehingga pemerintah provinsi menyiapkan hotel ya. Nah banyak juga yang ini resisten sehingga dengan melihat regulasi RSUD kemudian menyiapkan ruangan untuk OTG. Nah itulah yang saya sebut tadi, ke depan ini kita menambah kurang lebih 10 bed dan ada 4 ruangan intensif khusus bertekanan negatif. Ini pun yang saya sebutkan tadi mendapat backup yang sangat bagus dari pemerintah kabupaten, sehingga kita memiliki gedung untuk pelayanan PCR dan juga ruang ICU COVID untuk bertekanan negatif. Nah kemudian memang sejak awal kami akui bahwa rumah sakit swasta sempat resisten juga, karena mereka masih terbawa stigma, kemudian kekhawatiran, kesulitan klaim. Saya sebagai tim di RSUD, kemudian menjadi waktu itu sebagai
Ketua Satgas COVID-ID selalu mengajak ini rumah sakit swasta untuk terlibat, dan itu memang sudah ada edaran Menkes, Pak Sekda juga sudah mengharuskan. Kemudian akhirnya semua rumah swasta memberi respon, dan bahkan saat ini ikut juga melayani OTG. Oh, gitu ya. Betul. Berapa rumah sakit swasta itu Pak yang terlibat, Pak? Ada sekitar 4 rumah sakit swasta di RSUD. Berarti kalau ada pasiennya juga mereka ya, menangani pasien? Ya, sama dengan kita persis seperti RSUD Buleleng, cuman memang bednya mungkin lebih sedikit kapasitasnya. Kalau puskesmas, Dok? Puskesmas di kecamatan mungkin atau di ini? Belum ya? Ya, kalau puskesmas saat ini belum melayani pasien bergejala. Ya. Namun saya sih dengar sebelumnya ada yang merawat OTG waktu kita masih di Girimas. Dan yang paling banyak sih mereka berperanan dalam kegiatan tracing. Tracingnya. Ya. Dok, terakhir nih pertanyaan saya. Ya. Untuk nakes sendiri, tenaga kesehatan sendiri, standarnya mungkin dari pusat juga. Untuk di Buleleng sendiri, bagaimana? Dari rumah sakit umum sampai mungkin swasta dan puskesmas itu seperti apa nakes standarnya? Karena kan kita tahu sampai, kita nggak tahu nih di desa kan orang ke puskesmas dulu seperti itu. Apakah standarnya sama antara rumah sakit dan puskesmas atau seperti apa? Untuk rujukan ya Mas Rosihan? Nakes mungkin APD-nya atau SOP-nya untuk di tenaga kesehatan, perawat. Ya, pada dasarnya nakes memang diisyaratkan perawat ya. Tentu saja dokter sudah pasti, dokter umum, dokter spesialis, dalam hal ini dokter paru, dokter penyakit dalam, atau kalau ada komorbid mereka akan dikonsultasikan. Kalau untuk nakes dalam hal ini perawat sebetulnya tidak ada pelatihan khusus, namun hanya diberikan pelatihan cara penggunaan APD. Oh ya. Itu sama halnya misalnya kalau saat ini di mana-mana harus dilakukan penerapan protokol itu untuk masyarakat umum, tapi kalau untuk nakes memang secara khusus pelatihan APD. Yang mendapat pelatihan lebih khusus itu hanyalah pegawai di analis lab untuk PCR. Itu memang kita harus kirim ke pusat yang lebih dahulu memberikan pelayanan, kemudian analis yang sudah kita kirim terlatih itu kemudian melatih teman-temannya di RSUD Buleleng. Kalau untuk nakes hanya pelatihan singkat dalam hal APD saja, yang lain tidak ada pelatihan khusus. Siap, terima kasih Pak Dokter. Nanti saya tanya-tanya lagi. Inginnya sih nanya-nanya terus, cuman karena waktu kita kapan-kapan kita mungkin bisa diskusi juga dengan Pak Kasat. Terima kasih. Tapi ini Pak Sekda dulu sekarang. Ya, ini kita ke Pak Sekda dulu. Selamat sore Pak Sekda. Masih mendengar saya Pak? Suara saya jelas Pak? Halo? Suara saya jelas Pak Nggih? Belum di ini suaranya. Nah. Jelas, halo. Siap Pak Sekda. Baik Pak Sekda, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam forum discussion group ini. Tema sesuai tema yang sudah kami kirim yaitu adalah bagaimana Buleleng mengadaptasi Wira Ubah Laku dan sambut vaksin COVID-19. Jadi Pak Sekda juga selaku sekretaris Satgas ini seperti apa secara umum Pak, untuk mungkin bisa memberikan pemaparan sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Buleleng khususnya Pak Bupati, terutama di Buleleng ini sejak awal COVID hingga sekarang kita mau masuk vaksin ini. Mungkin ada pemaparan singkat dari Bapak, karena terutama sekarang ini masyarakat kita sudah makin biasa nih Pak, terbiasa mengadaptasi, sudah ya paling tidak sudah sama-sama tahu lah seperti itu. Mungkin silakan khususnya di Buleleng, silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa kita Buleleng sempat yang lumayan heboh di awal-awal. Iya Pak. Ya, kita mulai memiliki pasien COVID pertama kali itu tanggal 14 Maret. 14 Maret seorang kapal pesiar yang datang ke Buleleng kemudian dinyatakan positif COVID. Lalu dari sini sudah mulai karena pertama kali tentu sangat dinamis dan menimbulkan berbagai macam reaksi ya. Setelah itu sudah kena langsung 2 nakes yang terkonfirmasi karena merawat yang bersangkutan di ruang isolasi. Kemudian setelah itu April, ya ini nakes yang cukup lama dirawat Pak. Kalau polanya sekarang mungkin dia 10 hari sudah selesai urusannya. Tapi pola pada saat itu dia 37 hari. Kurang lebih. Kurang lebih 28 kali swab. Itu karena
sekarang negatif, besok positif, negatif sekali, positif. Karena dulunya kan harus 2 kali negatif 2 kali baru boleh dinyatakan sembuh. Kalau sekarang bahkan kalau OTG tidak perlu di swab 10 hari boleh pulang. Nah, yang bersangkutan OTG, sehat, nelpon biasa, makan biasa, tetapi masih ada positifnya gitu. Jadi tidak bisa pulang. Ini cukup panjang nih, 37 hari. Nah, ini malah menjadi viral dia. Kemudian yang kedua, bulan April itu terjadi penularan di pasar desa Bondalem. Nah, ketika terjadi penularan, kita lakukan rapid. Waktu itu masih menggunakan rapid antibody. Dari 50 yang di rapid, 37-nya itu positif, reaktif. Kemudian dilakukan sekitar 200 reaktif sampai 52. Nah, dilanjutkan dengan swab, jadi 32 pedagang di Desa Bondalem. Jadi setelah 32, jadi paling gawat memang, karena yang desa lain di Bali belum ada itu. Sehingga pada hari itu juga kita melakukan, Pak Bupati mengambil keputusan dengan rapat Satgas, gugus tugas waktu itu namanya, dengan karantina desa. Mungkin tidak ada di dalam bahasa undang-undang, ya. Tapi kita menetapkan dengan karantina desa. Desanya kita karantina. Karena kalau PSBB kan skala besar. Ini cuma desa, jadi belum berani bilang besar. Gitu. Namun lumayan itu sulitnya. Satu desa penduduknya kurang lebih 11.700, ditambah 1.700 di desa sebelahnya tinggal. Nah, awalnya kami hanya menggarap 11.700. Ternyata masyarakat setempat yang tinggal di sebelahnya itu sama, tidak dikasih keluar sama desa-desa di mana dia tinggal. Nah, inilah yang paling banyak membutuhkan energi pada saat itu dan perhatian. Satu, mengkarantina belasan ribu orang, tidak boleh keluar desa, kemudian tidak bekerja otomatis, kecuali yang punya kebun saja, dan kita yang menanggung semua sembakonya. Itu kurang lebih sekitar 67 ton itu harus dikirim ke sana untuk menjawab seluruhnya, termasuk juga sembako. Nah, mungkin semuanya juga hadir, Pak Gubernur juga hadir, Pangdam, Kapolda, seluruhnya hadir ke desa yang bersangkutan. Selama 2 minggu bisa selesai dan meredam. Jadi menurun drastis semua kasus di sana. Sehingga setelah dibuka, kemudian karantinanya, dan sampai saat ini desa itu tidak lagi menjadi tempat penularan yang masif. Jadi belum pernah lagi seperti itu, bahkan hampir tidak ada kasus setelah bulan Juni. Buleleng mengalami penurunan yang drastis ketika setelah Bondalem mengalami penurunan drastis. Kemudian Pak Provinsi membuat apa yang disebut dengan new normal. Masyarakat 3 bulan dikekang, diberi berita tentang new normal. Jadi ini menjadi impian. Setelah dilakukan new normal bulan Juli oleh Pak Gubernur, kemudian diikuti dengan edaran Bupati tentang tatanan kehidupan era baru dan new normal, Buleleng menaik drastis mencapai puncak. Dari zona hijau ketika dibuka mulai bulan Juli oleh Pak Gubernur, Buleleng Jemberana waktu itu zona hijau. Kemudian begitu new normal, maka terjadi relaksasi interaksi antar manusia, antar masyarakat, antar kabupaten. Bulan Juli meningkat mulai tajam, Agustus kita sangat puncak. Jadi lumayan. Kalau tidak salah catatan saya bisa mencapai angka 400-an orang dalam 1 bulan. Ini yang membuat menjadi merah. Dan akhirnya pada saat itu Bali merah semua. Sehingga diberlakukanlah Peraturan Gubernur nomor 46 dan Bupati 41 2020 untuk melaksanakan pembatasan, ya, pengetatan pengendalian COVID dengan memberikan sanksi sesuai instruksi Presiden nomor 6. Ada sanksi, makanya tidak pakai masker sanksi 100.000 sebali sama. Tim Justisi sampai saat ini kerja terus, dan setelah September kita turun drastis di minggu ketiga, lalu sampai Oktober. Dan sampai saat ini nampaknya Buleleng
masih kategori landai, tetapi minggu ini mulai agak ada peningkatan lagi. Landai yang saya maksud adalah kita rata-rata berada di bawah 10 kasus per hari. Sempat beberapa kali tidak ada kasus, sempat satu dua kasus, tetapi setelah Nataru saya sudah menghitung bahwa akan kemungkinan ada perkembangan setelah 9 hari dari tahun baru. Nah, ternyata benar, Buleleng mulai 2 hari yang lalu mulai menanjak. Kemarin kita 14, hari ini 12. Ada klaster baru yang setelah dilacak memang akibat adanya upacara pernikahan di satu rumah dan mengundang dari daerah zona merah. Jadi undangannya banyak itu. Sehingga ini yang membuat klaster keluarga kemudian dusun. Tadi kami sudah rapat dan Pak Bupati meminta satu dusun itu untuk diberikan pengendalian pengawasan dan pembatasan untuk berinteraksi keluar masuk. Nah, mungkin suratnya nanti akan disampaikan kepada desa setempat untuk dikendalikan dusun itu supaya tidak menyebar dalam 2 minggu ke depan. Di samping itu pula kami juga mendorong supaya rumah sakit makin banyak. Kan ini salah satu indikator bahwa zona kita ini lebih aman, sedang, ringan, sedang atau berat itu kan juga salah satunya dari BOR gitu ya, bed occupancy-nya. Apakah daya tampungnya masih tersedia? Kita di Buleleng saat ini berada dalam angka rapat kemarin 26,7%. Yang dianggap itu gawat kalau 70%. Bahkan kemarin Pak Menteri saya dengarkan pidatonya langsung, beberapa daerah sudah 100% lebih. Sehingga harus di karantina di hotel, kemudian karantina di tempat-tempat yang khusus gitu. Nah, di kita Buleleng saat ini sih rumah sakit masih mampu menampung karena bornya baru 26,7%. Kemudian bor ICU-nya 27%. Sehingga ya sesungguhnya masih mampu menampung kalau ada kasus baru. Cuman kita berusaha tidak sampai melonjak tajam. Kalau melonjak tajam pasti akan terjadi kelebihan daya tampung dari kondisi yang ada di rumah sakit kita. Begitu juga selanjutnya, tadi Pak Dokter saya dengarkan dari RSUD bahwa teman-teman di swasta awalnya juga rentan, resisten, khawatir kalau rumah sakitnya menjadi tempat isolasi, tetapi setelah kita rapatkan, kira-kira bulan Agustus lalu, mulai September, seluruh rumah sakit swasta di Buleleng menyiapkan ruang isolasi, bersedia untuk merawat masyarakat yang tertular COVID-19. Dan kemarin kita evaluasi lagi, karena beberapa penularan terakhir yang kami lihat, itu disebabkan karena tertular dari kontak erat pasien terkonfirmasi yang ditunggu oleh keluarga. Jadi ada keluarga yang menunggu, ada beberapa yang gonta-ganti penunggunya. Nah ini yang rentan, sehingga ada beberapa kasus satu orang kena, itu keluarganya kena. Ini yang kita ketatkan kembali supaya kalau ada pasien yang memiliki kemandirian atau mampu melayani diri untuk tidak dilakukan penunggu atau disiapkan penunggu oleh keluarga, kecuali yang memang tidak lagi memiliki kemampuan atau mandiri seperti yang stroke dan sebagainya, itu tidak mungkin kan, makan tidak bisa dan sebagainya, itu masih dimungkinkan. Beberapa pengetatan kita lakukan seperti itu. Dan ya, Buleleng berusaha sampai saat ini mungkin saya dapat sampaikan seluruh OPD pimpinan organisasi perangkat daerah di Buleleng sampai saat ini dari bulan Maret itu melakukan penyemprotan di seluruh fasilitas umum. Jadi penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh fasilitas umum sesuai dengan tempat jadwal yang telah ditentukan. Jadi semua OPD. Ya, kemudian untuk PD pasar itu setiap hari begitu tutup pasar disemprot oleh PD pasar. Kalau dulu 2 kali, begitu sebelum buka dan setelah tutup. Lalu sekarang setelah tutup mulai jam 5 atau jam 6 disemprot. Nah ini mungkin beberapa hal yang menyebabkan Buleleng tidak lagi ada klaster pasar. Jadi kemarin kan sempat dikhawatirkan karena rekan-rekan di kabupaten lain kasus paling sulit ditangani adalah ketika terjadi klaster pasar.
Kalau sudah di pasar, siapa enggak masuk di situ? Semuanya masuk dan heterogen sekali. Serta men-tracingnya tidak mudah karena sangat menyebar. Nah, jika keluarga, kita masih bisa lokalisir keluarganya. Tapi kalau di pasar, ini luar biasa sulitnya. Makanya dilakukanlah di pasar itu posko, kemudian penyemprotan pagi dan sore, dan ya Sukari sampai saat ini Buleleng di luar desa Bondalem belum ada, atau mudah-mudahan terus tidak ada klaster pasar. Ini yang dilakukan sampai saat ini. Dan seluruh fasilitas umum kita semprot. Lalu beberapa organisasi juga mendukung penyemprotan, mengedukasi. Pramuka, saya kebetulan ketua Pramuka Kabupaten, mengerahkan Pramuka Peduli dan juga agen perubahan perilaku. Jadi terus melakukan pendekatan penyemprotan kepada seluruh masyarakat. Kemudian di Satgas kami berterima kasih karena TNI Polri luar biasa. Ya, TNI Polri setiap hari memberikan dukungan, bantuan, dan tentu mensupport tim justisi yang bekerja setiap hari. Jadi Satpol PP sampai saat ini masih terus kerja, Pak. Ya, tidak pernah istirahat. Belum pernah satu hari istirahat. Terus melakukan pemantauan. Namun di Buleleng mungkin menerapkannya dengan pola satu, seluruh kecamatan, Satpol PP, kasih terantip di kecamatan, itu dengan Porkomcamnya, ya, itu sudah diberi delegasi wewenang oleh Kasatpol PP Kabupaten untuk melakukan penindakan, termasuk pemberian sanksi. Jadi diizinkan, sehingga gerakannya lebih masif. Daripada kalau Kasatpol PP Kabupaten saja yang boleh, nanti penjadwalannya tentu akan sangat sulit dan lama. Karena kan terbatas jumlahnya kalau kabupaten. Nah, kasih terantip di kecamatan diberikan delegasi wewenang. Untuk misalkan tidak pakai masker, tidak bawa masker, tidak pakai pasti itu kena pasti 100.000. Nah, kecuali kalau salah pasang masker diperbaiki. Kalau tidak dipakai, bawa tidak dipakai ya mungkin push up yang itu biasa sudah ya. Sekarang ada pola begitu. Sehingga di kecamatan berjalan bersama dengan TNI Polri. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Di luar dari penegakan hukum, justisi, kami juga mendorong rumah sakit lebih siap. Makanya ketika dibantu lab PCR, kita siapkan gedungnya, kita siapkan data dukungnya, termasuk sarpras dukungan. Saat ini Buleleng kebetulan sudah operasi 1, sehingga bisa melakukan swab mandiri, Pak. Dengan harga tentu jauh lebih murah kalau di swasta, kalau yang di luar. Plus kami juga ditambah lagi 1 bantuan mesin PCR. Jadi ada 2, cuma yang lagi 1 menunggu uji kelayakan dari pusat Kemenkes. Semua sudah ready, cuman kami boleh mulai apa tidak lagi 1 mesin ini. Sehingga per hari ada 188, 94 kali 2, 188 spesimen yang bisa diperiksa. Boleh sih dipaksakan, tapi kasihan mesinnya nanti kepanasan. Ya, jadi dan juga SDM. Saya pikir itu yang kita lakukan, ya. Dan mudah-mudahan Buleleng berusaha sekali nih supaya tidak masuk zona merah, karena kami masih bertiga ini BKK, Buleleng, Kelungkung, Karangsep, masih orange. Jadi harus kerja keras nih menghadapi tetangga lingkungan yang juga sudah zona merah. Kira itu. Terima kasih Pak Sekda yang juga Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Dr. Andes Gede Suyasi MPD yang sudah memberikan pemaparan sedikit. Mungkin karena ini langsung saya cross juga, langsung bertanya jawab nih Pak Sekda. Iya, silakan. Baik, untuk ini kan kita tahu COVID ini juga berpengaruh pada ekonomi. Nah, untuk Buleleng sendiri, apa nih strategi dari Pemkab, terutama kan masyarakat sudah jelas, karena kita tahu Buleleng juga mungkin sebagian Anda juga di pariwisata juga ada Lovina di sana seperti itu yang di perhotelan dan sebagainya. Nah, ada nggak apa nih strategi 2021 untuk ya minimal ada apa kreativitas mungkin dari Pemkab untuk memberikan stimulus kah atau hal-hal apa yang diberikan kepada masyarakat untuk menggairahkan ekonomi khususnya di Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih. Memang COVID ini kan multidimensi ya. Cuman sekarang yang jadi perdebatan adalah di 2 fokus itu, yaitu kesehatan dan ekonomi. Memilih kesehatan Pak ekonomi.
Padahal kehidupan lain dimensinya juga menghadapi goncangan yang luar biasa. Ya, ketahanan diri, kultur, karena makanya ada agen perubahan perilaku. Berarti kan akan ada perilaku yang berubah nih. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang terkait memberikan kontribusi perubahan pada kultur. Ya, tetapi yang jadi fokus saat ini dunia adalah kesehatan dan ekonomi. Nah, untuk Buleleng di ekonomi memang berbeda sekali karakteristik struktur ekonominya. Berbeda sekali. Kalau mungkin Bali Selatan karena lebih dari 80% adalah sektornya pariwisata, Buleleng pariwisata PDRB-nya hanya 11%. Jadi PAD. Jadi memang goncangan pariwisatanya tidak sekeras Bali Selatan. Nah, ini membuat struktur ekonominya di Buleleng tidak sejatuh Bali Selatan. Nah, ini yang bedakan. Kenapa? Buleleng banyak kan mengandalkan dari sektor pertanian. Sektor pertanian perkebunan yang jumlahnya sekitar 32-35% dalam PDRB. Kalau di PAD itu kalau pariwisata kita belum sampai di angka 10%. Karena kunjungan wisatawan ke Bali yang datang ke Buleleng masih di bawah 10%. Jadi sekitar 9,6% dalam setahun. Sehingga hentakan ke pariwisata tidak sedahsyat teman-teman kita yang Bali Selatan. Itu struktur ekonominya yang membuat ya Buleleng tidak seperti yang diperkirakan. Namun kontraksi tetap terjadi pasti. Kenapa? Karena sebagian masyarakat Buleleng bekerja di sektor pariwisata, berada di Bali Selatan, pulang kampung. Ini di rumah ya, nganggur. Jadi puluhan ribu pulang. Nah, sampai di rumah dia tidak punya pekerjaan. Sehingga ini menjadi beban baru. Di sini persoalannya, Pak. Jadi kalau dari sisi pendapatan memang terjadi penurunan ya. Nah, tetapi ketika kemarin sudah mulai panen dan sebagainya. Contoh padi. Nah, ketika puncak panen di bulan Mei tidak ada yang beli, kekhawatiran petani tidak ada yang beli, dan biasanya yang membeli adalah tengkulak agak murah. Itu seluruh produksi padi di Buleleng kita ambil, kita beli lewat PD Swatantra. PD Swatantra menyalurkannya kepada seluruh ASN yang ada di Buleleng per bulan. Oh, iya. Jadi kurang lebih sekitar 60 ton. Saya arahkan seperti itu. Jadi pegawai negeri yang beli itu. Karena beras Buleleng bagus, Pak. Jadi lebih bagus gitu. Nah, karena biasanya mereka dibeli oleh tengkulak lalu dibawa ke Jawa kemudian baru balik lagi jadi dikemas. Sekarang dengan harga yang sangat murah mereka beli. Kalau kita hampir 1,5 kali lebih mahal dari yang sebelumnya, sehingga semua terserah dan petani punya daya beli. Begitu juga tukang slab beras itu ya, yang dari biji menjadi beras itu kita beri stimulus. Ada namanya pengusaha penyosoran beras, itu kita beri stimulus supaya dihidupkan kembali. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan, termasuk pemberian bibit yang dilakukan. Nah, untuk pariwisata diketahui bahwa Buleleng kan dapat tuh 13 miliar. Hibah, Pak ya? Hibah pariwisata. Kemudian 70% dari 13 miliar adalah 9,1 miliar. Yang bisa dicairkan hanya 7 miliar, masih 2,1 miliar nggak bisa dicairkan. Kenapa? Karena jumlah hotelnya sedikit. Mepet juga waktunya kemarin dengan. Satu mepet, yang kedua jumlah akomodasi perhotelan di Buleleng tidak seperti Badung yang sampai 900 miliar gitu kan. Pak, tapi untuk ini Pak, untuk perencanaan pembangunan yang lain Pak, sektor lain mungkin di infrastruktur ada terganggu nggak Pak untuk tahun ini? Ada COVID ini Pak. Mungkin ada sektor-sektor lain selain pertanian dan pariwisata mungkin infrastruktur. Ya, kalau di infrastruktur akhirnya harus sementara mungkin ditunda, Pak. Ya, di infrastruktur nampaknya Buleleng tidak banyak menunda. Yang paling besar adalah Pasar Banyuasri dengan anggaran 180 miliar. Itu bisa kita selesaikan sampai Desember kemarin. Jadi angka 180 miliar. Pada saat refocusing kita pernah potong habis itu 67 miliar, kemudian habis perubahan kita ternyata pendapatan daerah kita ada peningkatan dari hasil refocusing dan kemudian
pendapatan dari dana bagi hasil pajak, sehingga dibiayai kembali. Kemudian di proyek-proyek lain, Buleleng ini mendapat dana dari DAK fisik, yang sebelumnya refocusing, kemudian dari pusat, lalu di perubahan berikutnya diberi lagi, sehingga tidak ada yang tertunda, atau tidak ada yang dibatalkan. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan fisik yang bersifat untuk perkantoran, nah itu kita memang harus tunda. Jadi memang kebanyakan infrastruktur harus kepada pelayanan publik. Jalan, jalan misalnya jalan semua, yang besar-besar jalan semua. Ya. Baik, yang satu lagi nih Pak, saya sebenarnya mau nanya banyak, cuman karena waktunya sudah kita terbatas. Biasanya Eka lah. Biasanya Eka panjang-panjang nanya. Pak, pendidikan ini anak-anak masih daring nih Pak, karena rencana kita juga belum ya. Di Buleleng sendiri kita tahu kan banyak kampus juga kota pelajar. Ya. Ini seperti apa Pak untuk sekolah atau pendidikan Pak? Iya. Selama era pandemi ini kan banyak anak daring nih terpaksa, atau luring, ada katanya yang di beberapa daerah ada luring seperti itu. Silakan Pak. Iya betul. Jadi Buleleng itu rencananya memang akan ketika hijau dulu rencananya mau buka PTM. Namun begitu hijau dalam waktu 2 minggu dibuka new normal, langsung sudah oranye dan merah. Sehingga nggak jadi. Kemudian terakhir kita sudah mulai landai, Oktober, November, Desember landai. Kemudian 4 Januari berencana ternyata dari provinsi dan pusat sudah mengeluarkan surat Indonesia menutup dari negara asing untuk datang ke Indonesia, kemudian peluang penularan setelah Nataru, dan akhirnya benar kita tidak berani menerapkan, walaupun Disdik sudah sangat menyiapkan semuanya, sekolah sudah menyiapkan. Tapi beberapa kabupaten saya lihat yang buka tanggal 4, tanggal 6-nya udah tutup lagi. Bangli kemarin ya? Bangli. Jadi, makanya belajar dari sana, kita lebih bagus jangan dulu. Kemudian universitas, Pak Rektor kebetulan masuk di Satgas COVID, jadi cepat ya. Kemarin ada kasus juga dosennya kena, kemudian ditutup lagi, kemudian dibuka lagi, kemudian tutup lagi dan sebagainya. Memang kita dengan situasi kedaruratan menerapkan pola-pola yang lebih fleksibel, ya, relaksasi. Tetapi dalam koordinasi yang kuat, semua saling memahami. Ketika kita minta tolong tutup dong dulu kantornya, nggak ditutup. Ya silakan sekarang udah buka, sudah lebih aman. Jadi beda sama di awal-awal. Kalau dulu setiap kebijakan ditentang. Kalau sekarang mulai sama-sama paham. Sama-sama ngerti lah. Ya mulai ngerti. Sama-sama ingin menyelamatkan ya. Mudah-mudahan nanti vaksin ini bisa ini Pak ya. Ya. Menjawab lah apa yang ingin kita bersama. Betul. Baik Pak Sekda yang sekaligus Sekretaris Satgas COVID-19. Terima kasih atas tanya jawabnya. Baik, kita akhiri segmen kedua kita dengan tanya jawab ini. Baik, Semeton Radar Bali Digital, kita sudah mengakhiri 2 segmen dalam FGD kita dengan tema Buleleng mengadaptasi era ubah laku dan sambut vaksin COVID-19. Kita memasuki segmen ketiga, yaitu segmen closing statement, karena 3 orang narasumber kita sudah tadi memberikan pemaparan, sekaligus ada tanya jawab. Sekarang saya pertama mungkin closing statement dari Pak Satpol PP. Apa masih bersama saya Pak? Masih Pak. Oke. Pak silakan apa nih closing statement atau pesan penutup Pak? Harapan Bapak kepada masyarakat terutama untuk apa nih harapannya kesadaran masyarakat bisa menerima atau mengubah laku, mengadaptasi apa yang terjadi ini sekarang dari Satpol PP ini supaya nggak capek juga Pak. Kalau setiap hari mengingatkan sampai mengakhiri kita tidak ingin seperti itu. Mungkin ada harapan pada masyarakat seperti apa nih untuk sama-sama kita menjaga. Silakan Pak Kasat. Baik, jadi kami dalam rangka mengajak masyarakat seluruh Kabupaten Buleleng, utamanya warga masyarakat khususnya di perkotaan juga mengajak masyarakat untuk tertib ataukah patuh dengan protokol kesehatan yaitu 3M. Wajib Pak ya, wajib 3M. Wajib harus kita lakukan 3M karena terus terang aja ini harus menjadi kebutuhan pokok masyarakat, bukan hanya saja sebagai perintah atau setelah ada aturan baru dilakukan seperti itu. Saya ingin mengajak masyarakat supaya benar-benar sehat secara keseluruhan, sehingga kalau masyarakat sudah sehat, Satpol PP tidak lagi ada berkeliaran di jalanan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasat.
singkat padat tadi closing statementnya. Kapan-kapan saya mau diskusi juga nanti mungkin di lain waktu. Iya. Bisa menjadi narasumber kembali. Terima kasih Pak Kasat. Selamat sore. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang kedua adalah closing statement dari Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Putu Arya Nugra SPD. Apa nih Pak harapannya, terutama dalam hal kesehatan nih Pak? Kita tahu masyarakat sekarang semakin tahu, semakin sadar, tapi masih ada juga yang ya mungkin nggak care atau nggak aware gitu dengan kesehatannya sendiri atau keluarga dan sebagainya. Apa nih? Ada tips-tips mungkin dari kesehatan Pak Dokter, mungkin silakan. Ya, terima kasih Mas Rosihan. Ya. Jadi mengenai prokes 3M sudah dijelaskan Pak Kasat tadi. Nah, kami dari sisi rumah sakit pelayanan medis saat ini kita sedang terus meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi merupakan satu upaya sangat baik, efektif untuk segera mengakhiri wabah ini. Jadi Badan POM sudah mengeluarkan izin kedaruratan, MUI sudah mengeluarkan izin halal, kemudian riset-riset yang dilakukan juga sudah menunjukkan efektivitas. Pak Jokowi juga ada disuntik tadi. Pak Jokowi juga sudah disuntik hari ini. Seperti saya bilang, mungkin esok hari di provinsi, kemudian berikutnya kita di daerah. Dan yang terakhir, bukti efek samping yang fatal juga tidak dijumpai selama ini. Jadi mari kita mengajak semua yang sudah didaftarkan untuk hadir untuk imunisasi, sebab dengan demikian kita akan bisa membentuk kekebalan kelompok. Jadi 60-70% saja populasi kebal, maka yang sisanya yang rentan, yang kemudian tidak bisa divaksin karena komorbid misalnya, itu ikut mendapatkan manfaat kekebalan kelompok. Mereka dipagari. Dan yang terakhir Mas Rosihan, bahwa walaupun RSUD dan rumah sakit lain melayani COVID, namun tetap memiliki rute untuk melayani kasus-kasus umum. Jadi jangan khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Jangan hanya COVID aja, yang lain juga tetap dilayani Pak Direktur ya. Tetap ya. Oleh karena itu ada rute yang baik, sehingga yang sakit harusnya berobat, jangan sampai tidak berobat gara-gara takut. Masuk yang ibu hamil. Ibu hamil, kemudian yang penyakit kronis, Mas, atau penyakit akut misalnya serangan jantung itu tetap boleh di rumah, harus ke rumah sakit, tetap menjalani perawatan. Dan tentu saja pada akhirnya saya mengajak semua untuk melepaskan budaya buruk stigma. Karena ini wabah kita bersama. Menurut orang bijak bilang kalau kita bersatu, wabah ini akan cepat berakhir. Jadi walaupun ada vaksin yang baik, ada obat-obat antivirus yang baik, rumah sakit yang canggih, kalau kita tidak bersatu, seperti Pak Kasat Pol PP bilang, Pak Sekda, kita tidak akan berhasil. Ya. Saya rasa demikian Mas Rosihan. Saya satu pertanyaan mungkin nih sebelum terkait ini varian baru ini, dengan vaksin ini kita udah nggak perlu khawatir atau percaya masyarakat seperti untuk varian, kan di Inggris katanya lockdown seperti itu. Untuk Indonesia kita sendiri gimana Dok? Mungkin ada tips-tips? Ya betul. Nah itu kita semestinya punya rasa syukur ya. Kita tidak selalu saling menyalahkan atau menyalahkan diri. Inggris katakanlah apa kurangnya? Negara modern, kaya, terdidik. Mereka mati 40.000 Mas dari 50 juta penduduk. Tapi sepak bolanya jalan terus. Juta penduduk. Sepak bolanya ya itu new normal pola mereka. Iya. Jadi kalau kita lihat angka kematian kita yang 20.000 dari 200 juta penduduk kan jauh masih lebih bagus ketimbang Inggris yang 40.000 dari 50 juta. Dan terakhir ada informasi varian baru yang lebih mudah menyebar. Sehingga dia diblokir oleh hampir 40 negara di seluruh dunia. Itu Inggris loh yang begitu terhormat. Tapi oke lah, dengan demikian kita berharap walaupun vaksin ini sedemikian, kita bilang kalau dari sisi sains spektakuler ya, karena dalam setahun bisa menghasilkan vaksin. Biasanya paling cepat 3 tahun loh. Ini kerja keras para ilmuwan, kita harus hargai. Makanya saya sendiri agak aneh juga melihat orang-orang yang bukan di bidang itu banyak skeptis, banyak mengkritik seperti itu. Tapi ingat begini, kenapa efektivitasnya kemudian tidak 100%? Karena memang seperti tadi ada varian yang banyak, kemudian vaksin ini mungkin tidak bisa mengcover semuanya. Dan dia memiliki efek imunogenitas itu kurang lebih 3 bulan saja sebetulnya. Setelah itu harus disuntik ulang. Jadi tidak di sekali suntik itu kekebalan seumur hidup, tidak. Ya, jadi karakteristik daripada virus-virus akut ini dia memberi perlindungan jangka pendek, mungkin paling lama 6 bulan. Kemudian kalau wabahnya masih ada, tentu kita yang sudah mendapat itu di booster lagi, disuntik lagi. Kecuali wabahnya nanti mereda, seperti misalnya DB, begitu dia hanya endemik sifatnya, tidak tidak outbreak, ya tidak perlu divaksin ulang. Demikian. Jadi
tetap harus kita terapkan protokol 3M. Vaksin ini hanya memberi kekebalan sifatnya temporer, Mas Rosihan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter waktunya. Terima kasih. Mohon maaf, ya. Jadi mungkin lain waktu kita bisa diskusi lagi. Baik, sementara Bali Digital. Kalau tadi mungkin closing statement dari Satpol PP, Kasatpol PP sebagai penegak perda, kemudian dari Pak Dokter sebagai dari bidang kesehatan. Nah, sekarang ini kita ke Pak Sekda. Ini yang lebih umum nih, kebijakan yang lebih umum mungkin untuk menenangkan masyarakat khususnya di Buleleng nih. Seperti apa nih? Pemkab Buleleng mungkin untuk lebih membuat masyarakat tenang, terutama kita sudah mau vaksin nih. Kayaknya Pak Bupati atau Pak Sekda nanti mau yang pertama nih di Buleleng seperti. Silakan Pak Sekda, apa nih closing statement-nya? Harapannya kepada masyarakat dan kita semua. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Bang Rusyan. Saya sampaikan dari Satgas Covid Buleleng mengharapkan seluruh masyarakat bisa mengikuti semua arahan kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai public service pasti akan mengedepankan keselamatan masyarakatnya. Ya, seperti bahasanya Pak Presiden, keselamatan rakyat itu berada di atas segalanya. Jadi oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap ada program dan arahan mohon bisa diikuti, seperti protokol kesehatan, kalau masyarakat diharapkan 3M, pemerintahnya yang 3T. Ini juga berjalan. Ya. Jadi 3M-nya di masyarakat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau pemerintahnya tes, treatment, tracing. Jadi tugas pemerintah. Kemudian jika nanti jadi ada vaksin, kalau di Buleleng jadwalnya nanti bulan Februari, ya tahap pertama, termin kedua, itu kita harus ikuti. Dan siapapun yang sudah didaftar untuk menjadi sasaran vaksin, agar mengikuti. Jadi tidak perlu ragu, Presiden sudah menjadi contoh pertama. Jadi oleh dunia mungkin yang pertama katanya di dunia. Mungkin dunia, ya kalau di Indonesia beliau contoh pertama yang siap. Nah, oleh karena itu, ya tentu kita semua juga harus mendukung, sehingga nanti penanggulangan COVID bisa segera teratasi dengan baik. Kalau COVID bisa diselesaikan, ekonomi juga akan makin membaik. Terima kasih, Bang Rosihan. Terima kasih para narasumber, Pak Kasatpol PP, Pak Dirit, Direktur Utama RSUD, dan Pak Sekda atas waktunya. Diskusinya sangat hangat dan menarik. Mungkin lain waktu kita bisa diskusi lagi. Baik, kita sudah sampai di segmen ketiga atau ujung acara kita Fokus Group Discussion hari ini. Sementara ada Bali Digital, harapannya dari diskusi ini kita bisa menarik sebuah hikmah atau sebuah pelajaran bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan era baru di ubah laku ini, khususnya bagi masyarakat di Buleleng. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, baik bagi masyarakat Buleleng maupun masyarakat Provinsi Bali seluruhnya. Semoga kita bisa melewati masa sulit ini dan kembali hidup normal. Demikian Bapak-Bapak para narasumber, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu di lain waktu dan saya akhiri dengan Om Santi Om. Terima kasih, selamat sore.